إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أجل الله تعالى الأمر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. سجل الدين المحلي وسجل الدين السيوطي وشيخ محسن الشبيبي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لهم الفاتحة. Surat Al-Baqarah ayat ke-27. Irama Bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات
وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين Gak kompak, ambil napas dulu semuanya. Yang panjang-panjangnya diperhatikan. Haulai in kuntum shadiqin. Qinnya itu mat aridil sukun panjang. Panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif. Ayo sama-sama. Ambil napas. Faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Caranya supaya bisa kuat itu digoyangkan ke depan ke belakang anunya, tubuhnya. Lihat saya. Ulai in kuntum shadiqin. Coba lihat ya saya. Nih dengan lagu Bayati jawab. Faqala anbi'uni bi asma'iha shadiqin. Ambil nafas dulu. 1, 2, 3. Ambil nafas. Faqala anbi'uni bi asma'iha qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ambil nafas.
Enggak kompak, ulangi lagi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ayo. Yang kompak, yang kompak. Innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lam. Udah Mas? Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang orang dinamakan orang yang fasik itu? Alladzina rupane wong akeh naktun iku dadi naat yang kuduna kang padha ngrusak sapa alladzina ahdallahi ing janji marang Allah. Ma tegese perkara ahida kang janji sapa Allah ing ma ilaihim maring alladzina fil kutubing dalam pira-pira kitab kang den turunake sanging langit. Fil kutubing dalam pira-pira kitab kang den turunake sanging langit. Minal imani bayane sanging iman bin nabi minal imani sanging iman bi Muhammadin kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimba antimitagi sanging sak wuse ngukuhake ahdallah. Taukidi tegese sanging ngukuhake ahdahu alaihi mengatasi alladzina wa yaqta'una lan padha megot sapa alladzina ma ing barang amara kang wis perintah sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma ayu sonayen to den tepukake utawa temokake apa ma minal imani bayane sanging iman bin nabi kelawan kanjeng nabi warrahimi lan nepung sanak ragat wa ghairi dalika lan liyane mengkono-mengkono iman warrahim wa anu tayaniku badalun dadi badal min domiri bihi sanging domiri lafad bi. Siapa yang dinamakan orang fasik? Orang yang fasik itu orang apa? Orang yang keluar dari taat Allah itu siapa? Yaitu orang-orang yang merusak perjanjian dengan Allah ya. Kita ini sudah berjanji mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Kita ini berjanji pada Allah enggak? Asyhadu, saya bersaksi bahwa engkau adalah
Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, ya enggak? Nah, berarti kalau kita sudah berjanji, itu sudah punya mitsaq dengan Allah, ya. Jangan sampai merusak. Karena kalau kita sudah berjanji, kalau aku sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita, apa yang harus dilakukan? Ya harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban seorang hamba Allah. Kita kan sudah, kamu itu sebelum lahir ditanya sama Allah, ada perjanjian, mau lahir, umpamanya ini, Yusuf, kamu bayi, lihat saya, aku ini Tuhanmu gak? Qalu bala syahidna. Alastu birabbikum, Yusuf, bayi, kamu kecil, dekut gitu. Qalu bala syahidna, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Lahirlah ke dunia. Maka Yusuf lahir, diandani oleh ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuping kanan diandani, kuping kiri di koma. Kalau setiap kita sholat, kita berjanji pada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Kalau kita sudah berjanji pada Allah, maka jangan sampai kita merusak perjanjian kita dengan Allah. Kita sudah mengakui Allah itu Tuhan kita. Lah kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, itu adalah harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, siapa orang-orang yang fasik? Itu orang yang merusak perjanjian dengan Allah. Kamu sudah punya perjanjian dengan Allah, yaitu hidup ini. Perjanjian kontrak hidup yang telah diberi oleh Allah. Kamu tak beri hidup, tapi ada syaratnya. Kamu nanti kalau udah lahir di dunia, kamu harus tanda tangan menetapi segala perintahku dan menjauhi segala. Iya ya Allah, siap. Udah lahir kamu, ini jam lahir. Itu, ya. Itu karena kamu sudah berjanji pada Allah untuk menjadi hamba Allah yang seti. Kalau sampai kamu lahir di dunia ini merusak perjanjian itu dengan tidak menjadi hamba Allah, menjadi hambanya dunia, setan, ya, menjadi hambanya hawa nafsu, itu berarti orang-orang yang termasuk alladzina yanquduna ahdallah wa yaqta'u, dan terputus, tidak sholat lagi. Kamu di dalam perutnya ibu kamu itu sholat terus. Allah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Terus. Lah kita bareng lahir di dunia gara-gara melihat makanan, melihat pakaian, melihat mobil, melihat uang, pangkat, derajat, lupa kepada Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal. Nanti niku. Nah ini. Jadi, lah bagaimana cara andai kata kita lupa, kita sambung kembali dengan iman itu. Disambung lagi. Setelah kita semua kan sudah diikat suatu perjanjian. Perjanjian itu kita putus krek, ya. Putus dengan apa? Kita memutus perjanjian dengan Allah dengan kita tidak melaksanakan segala perintah Allah. Berarti kita sudah merusak perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Lah ini Al-Qur'an ini adalah perjanjian kita dengan Allah, ya. Kalau kita mengikuti Al-Qur'an berarti kita telah mengikat perjanjian dengan Allah, ya. Nah, kalau kita sudah benar-benar mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita telah mengikat janji dengan Allah. Waktu mulai sejak start kita dilahirkan dari perut ibu kita, dari rahim ibu kita sudah. Kamu berjanji gak mengakui aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan, aku adalah hamba, Engkau adalah Tuhanku, ya Allah yang mencipta. Ya udah, lahirlah ke bumi. Lahirlah Hasan. Ngono ya Hasan ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Lahir perocot ditimbang, bobotnya 3,5 kilo. Digotong masih ada darahnya, dimandikan, ya. Nah, itu kamu sejak itulah kamu berjanji kepada Allah untuk mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya dan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Makanya kamu bisa lahir ke dunia. Kalau enggak mau mengakui, dikembalikan ke alam roh. Ditanya, hei bayi, aku siapa? Enggak bisa jawab. Udah, kamu kembali lahir ke dunia dalam keadaan mati. Maka bayi itu kembali ke roh, ke alam arwah. Atau yang ada diriwayatkan dia langsung
dimasukkan ke surga, karena dimasukkan ke surga itu pasti akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bayi yang lahir dalam keadaan meninggal itu, anak itu nanti akan menjadi wildanum mukhalladun. Di budin. Pelolo-pelolo ndok kono. Jadi anak-anak pemuda-pemuda yang ganteng. Hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya hitam. Wildanum mukhalladun. Yang tukang sugu-sugu iki sikit lho. Kowe wildan? Iya. Jadi tukang juruladen di dalam surga yang akan menunggu ayah ibunya yang dulu ditinggal mati. Ngeten iki, paham? Sallallahu Nabi Muhammad. Wa yufsiduna lan padha ngrusak sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi bil ma'asi kelawan pira-pira maksiat. Siapa yang dinamakan orang fasik? Orang yang bikin kerusakan di bumi dengan kemaksiatan. Iya toh? Bikin narkoba akhirnya diminum orang, dikonsumsi orang, orangnya akhirnya pada mati. Bikin minum minuman keras, ya. Ya Allah, dengan kemaksiatan, ya. Bikin perjudian, ya apa namanya itu perjudian ya. Itu dengan melakukan kemaksiatan itulah orang-orang fasik. Wa ta'wikilannya ganil imani sanging iman. Temannya kalau mau berbuat baik dicegah. Ngapain zakat? Nggak usah zakat, nanti uang kita habis. Nyegah. Ngapain sholat? Nggak usah sholat. Alah sholat enggak sholat itu sama aja kita ini. Tetap aja miskin. Nah ini orang-orang yang fasik. Nggak mau taat kepada Allah. Nggak mau beribadah kepada Allah. Ulaika mengkono-mengkono kang den sifati al-mausufan tegese wong kang den sifati bima kelan barang dzikira kang den tutur apa mahum ya ulaika ikwal khasiruna pira-pira kang tuna kabeh lima sirim krana dadine alladzina iku ilan nari maring neraka al-mu'abbadati kang den lawasake. Kalau orang sudah tidak mau taat kepada Allah, sudah bikin kerusakan di bumi dengan kemaksiatan, sab'a alaihim alladzina, maka dia akan dijebloskan ke dalam neraka yang abadi. Ya Allah, dan neraka itu Masya Allah. Makanya kamu tahu Muhammad Ali itu kemana-mana bawa korek api. Petinju kelas dunia, itu kemana-mana pakai korek api. Dia kalau malah sholat tangannya dibakar. Aduh, panas. Ini tidak seberapa wayal dia memarahi dirinya. Ini baru api dunia sudah panas kamu menjerit-jerit. Belum panasnya api neraka, dia langsung sholat, langsung wudhu. Nah itu namanya Muhammad Ali. Kemana-mana bawa korek api untuk membakar dirinya kalau dia malas kok. Lah ngoten niku. Apa sing diberi kok bakar brengkot ibu krek. Ya. Ya Allah nggih. Kaifa hale kaya apa takfuruna padha kufur sapa sira kabeh. Ya alama katai wong alim billahi kelawan Gusti Allah. Waqad kuntum lan teman-teman wis ana sapa sira kabeh iku amwatan pira-pira kang mati. Nutfan tegese pira-pira mani fil aslabi ing dalam pira-pira balungi geger. Fahya mongko nguripake sapa Allah kuming sira kabeh fil arhaming dalam pira-pira telanaan wa dunya lan ing dalam dunya yung fakudan tiup yang fukundamu sapa Allah arruha ing roh fikum ing dalam sira kabeh wal istibamu ya Allah. Mereka itu orang-orang fasik adalah golongan orang-orang yang rugi ya, orang-orang yang apa? Yang bagaimana kalian semua kufur kepada Allah padahal dulu manusia ini kan kadang lucu, ya toh. Makanya bumi ini menangis, gitu. Bumi ini dulu bumi ini. Bumi ini kalian dulu adalah bumi. Kita semuanya dulu adalah bumi tanah, kita dulu adalah tanah. Tanah tiba-tiba diambil dijadikan menjadi nutfah. Nutfah, air yang menjijikkan, air mani itu pelikat-pelikat, dia mati kan? Ya, dia hidup apa mati? Hidup apa mati? Hidup apa mati?
Mati. Air kok, mana bisa? Bisa nggak air jalan? Yang air kayak umbel itu. Bisa air jalan nggak? Bisa jalan apa nggak? Lah dari itu kalian tiba-tiba diciptakan jadi Syihabuddin, jadi Yusuf, jadi Kamuklis, jadi Iqbal, jadi Nizam, itu. Lah, setelah hidup kok kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kok merusak janji kepada Allah. Ngoten niku. Wal istibham tawi istibham kula tajwi karena faedah gumun min kufrim sange kekufuran alladzina bagi hari serta ini jumenengake dalil auli taubih utawa karena faedah meleh-melake tumma yumitukum mongko nuli mateni sapa Allah kum ing sira kabeh inda intihai ajalikum nalikane tutuke mangsa sira kabeh tutuke mangsa mati sira kabeh kemayuh ni mongko nuli nguripake sapa Allah kum ing sira kabeh bil ba'si kelawan tangi saking kubur tuma ilaihi mongko nuli maring Allah turjaunatin balekake sapa sira kabeh turaduna tegese den balekake sapa sira kabeh ba'dal ba'thi ing dalem sawuse tangi saking kubur fayujazi mongko malas sapa Allah kum sira kabeh bi amalikum kelawan pira-pira amal sira kabeh wa qalan dawu sapa Allah dalilan ing zat kang nuduhake zat dalil hale dadi zat kang nuduhake alal ba'thi ing atase tangi sanging kubur lama angkaru semangsane ingkar sapa Alladzina yang kuduna otanas hu ing al-ba'thi tumastawa mongko nuli ndadekake sapa Allah ba'da khalqil ardi ing dalam sause ndadekake bumi eka soda tegesena sapa Allah ila sama maring langit pasawwa mongko ndadekake sampurna sapa Allah hunna ing samawat ya Allah Ta'ala adalah zat yang menjadikan segala macam yang ada di bumi dan di langit ya apa batu air gunung tanaman ma fil ardi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa Allah Ta'ala membikin alam dunia ini dunia alam semestanya ada yang bikin enggak? Ada. Pasti ada. Enggak usah jauh-jauh. Iya enggak? Kita lihat sungai. Sungai ini ada yang bikin enggak? Ada. Siapa yang bikin? Seperti kemarin diterangkan. Air melewati sedikit demi sedikit. Akhirnya jadi kali. Siapa yang gerakkan air? Allah. Maka di balik segala macam yang tercipta ini pasti ada Allah yang maha mencipta. Jangan seperti orang ateis. Dulunya ini ya bumi yang nggak ada, tiba-tiba ada. Berarti penciptanya tidak ada. Iya. Pertamanya itu tidak ada, tiba-tiba cling muncul. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak mungkin. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pasti ada yang bikin. Wong ada, pasti ada yang mengadakan. Ini umpamanya ini kan. Limonte ini pasti ada yang bikinnya enggak? Siapa yang bikin? Mbak Santri. Benda yang ada ini pasti menunjukkan sesuatu yang mencipta. Sallallahu Nabi Muhammad. Pasti ada yang mencipta. Bisa enggak tiba-tiba limonte ada sendiri? Bisa enggak? Enggak bisa. Pasti ada yang bikin, iya enggak? Yang bikin siapa, Mbak Santri? Mbak Santri yang bikin siapa? Siapa yang bikin? Allah gitu. Matahari ya pasti ada yang nyiptakan. Adomir utami domir iku yarji'u bali. Apa domir la sama maring lafat as-sama di annaha karena setuhune as-sama iku fi makna al-jam'ing dalam makna jama' al-ilati kang bali ilaihi maring jamak
Ai sayara tegese ndadekake sapa Allah ing sama kama kaya keterangan fi ayatin ing dalam ayatin ing dalam ayat ukhra kang weneh faqadu mongko nyampurnake sapa Allahunna wasawa mongko nyampurnake sapa Allahunna ing samawat sab'a samawatin kelawan pitu pira-pira langit. Allah Ta'ala ciptakan bumi, setelah ciptakan bumi ciptakan langit. Setelah Allah Ta'ala ciptakan sempurnakan menjadi berlangit-langit untuk melindungi manusia. Kita ini pertama diciptakan di bumi itu kecil. Bumi dengan langit ke satu itu ibaratnya bumi itu seperti sebuah cincin yang diletakkan di tengah-tengah samudera yang sangat luas. Ibaratnya langit ke satu sama samudera. Lah kita ini bumi itu ibaratnya seperti cincin. Berarti kita itu kecil sekali ya. Lah langit ke satu dengan langit kedua. Langit ke satu ukurannya ibaratnya itu seperti cincin. Langit kedua itu ibaratnya langit ke satu yang di dalamnya ada bumi, ada matahari, planet planet Mars, planet Merkurius, ada Jupiter, ada Saturnus, Uranus. Itu semuanya berada di langit ke satu. Langit ke satu besarnya ibaratnya ukurannya seperti sebuah cincin. Langit kedua ibaratnya seperti samudera yang lu. Langit ketiga, keempat, kelima, terus sampai langit ketujuh. Lah, lubangnya trompetnya malaikat Israfil itu sebesar alam semesta ini. Sekali tiup, hancur semua, ya enggak? Ini malaikat Israfil itu tugasnya apa ini sekarang ini ya? Lagi ngelap-ngelap trompetnya ini, nunggu perintah Allah. Lagi sambil tiup trompetnya hancur semua ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Lubangnya itu loh, mulai dari langit ke satu sampai langit ke-7. Sekali tiup, hancur semua, iya enggak? Tetet hancur semua. Udah. Langit ke satu sampai langit ke-7. Lah langit kedua dengan langit ketiga sama langit kedua ini ibaratnya ukurannya seperti cincin, langit ketiga seperti samudera. Ya Allah sampai langit ke-7. Ya Allah. Berarti betapa kecilnya manusia. Sab'a samawat. Wa huwa utai Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suci-suci iku alimun banget werwe. Mujammilan kale mujmalan kale gemblengan. Wa mufassalan lan den perinci. A'ana ta fala ta'tabiruna mongko ora padha ngalep ibarat sapa sira kabeh. Ora padha ngalep ibarat sapa sira kabeh anal qadira ing setune dat kang kuwasa. Ala khalqi dzalika ing atase ndadekake mengkono-mengkono ardi was samawat. Ibtidaning dalam kawitan bahwa utawi dzalika iku a'dhamu luwih agung mingkum tinimbang sangi sira kabeh qadirun iku kang kuwasa ala i'adatikum ing atase balekake sira kabeh wa dzkur lan nuturna sapa sira Muhammad ya Muhammad wa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad ya qala nalikane dawuh sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring para malaikat inni ing setune ingsun iku jailan arep dadekake sapa ingsun fil ardi ing dalem bumi khalifatan ing dadi ganti ya khalifu tegese kang ganti apa khalifatan ni ing ingsun fitan fidi ahkami ing dalem nerosake pira-pira hukum ingsun fiha ing dalem ardi wa huwa utawi khalifatan iku Adam. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang Allah Ta'ala ingin menciptakan seorang wakilnya Allah di dunia sebagai penerus hukum-hukum Allah di dunia, yaitu khalifah di bumi. Khalifah di bumi itu ya manusia. Siapa? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tapi malaikat protes. Qalu mongko padha matur sapa malaikat, ana to taj'alun dadekake sapa tuan fiha ing dalem ardhaman ing wong
yufsidu kang gawe kerusakan sapa man fiha ing dalem ardo bil ma'asi kelawan pira-pira maksiat wa yasfiku lan ngilake sapa man adima ing pira-pira geteh yuriku tegese ngilake sapa man ing ardo bil qatli kelawan paten pinaten kama fa'ala kaya oleh agawi sapa banul jani anak turune jin wa kanulan ana sapa jan fiha ing dalem ardo walama afsadu mongko semangsane gawe rusak sapa banul jan arsala mongko ngutus sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase banul jan al malaikat ing malaikat fatara dumongko nulak sapa malaikat hum ing banul jan ilal jazair maring pira-pira negara wal jibalan pira-pira gunung. Ya ini malaikat protes, ya Allah, engkau ingin membikin khalifah lagi di bumi. Dulu kan sudah pernah ya Allah engkau ciptakan jan itu. Jadi bumi ini sebelum ditempati manusia ditempati beberapa makhluk. Pertama jan itu dulu, jan dulu. Jan itu hebat. Terus kemudian jin, kemudian iblis itu. Jan itu hebat ya. Ini banul jan anak cucu. Ya jan ini pertamanya jan itu terus melahirkan anak-anaknya hidup di bumi ini. Diriwayatkan di dalam kitab tafsir Sawi, syarahnya kitab tafsir Jalalan ini. Setiap satu jan itu bisa terbang, punya kendaraan yang bisa terbang kemana-mana. Hebat gak? Terus mereka bikin rumah-rumah yang sangat tinggi-tinggi, sampai mungkin beratus-ratus meter. Makanya kadang-kadang ada orang ini ya tersesat. Loh, kok tiba-tiba masuk sebuah kota gaib? Ya itu mungkin tinggalan mereka. Mereka cerdas-cerdas, pinter-pinter ini jan-jan ini. Jan, sebelum adanya manusia. Mereka hebat-hebat. Mereka akhirnya saling membunuh. Mereka bisa mengeluarkan api, bisa mengeluarkan. Akhirnya mereka saling bertempur, saling membunuh. Ya iya, satu orang jan itu bisa terbang sidit kemana-mana. Ya, mereka saling berperang, saling membunuh. Akhirnya Allah Ta'ala ini menghilangkan seluruh anak keturunan jan dengan dihancurkannya tubuhnya. Tubuhnya hancur semua. Hilang, tinggal rohnya. Rohnya dibuang ke pulau-pulau terpencil ya. Tempat-tempat yang gelap gulita, yang angker-angker, gunung-gunung. Itu. Nah, makanya jin itu nggak punya jasad. Dia itu kalau dalam istilah metafisika dinamakan makhluk astral. Karena tubuhnya telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin itu sekali melahirkan di dalam tafsirnya surat Al-Kahfi itu yang menerangkan tentang Ya'jud Ma'jud. Jin itu sekali melahirkan itu 1000 dari belakang tubuhnya. Jadi jin itu gambarnya seperti sundel bolong. Kamu tahu nggak sundel bolong? Hantu yang belakangnya bolong. Yang hantu yang belakangnya punggungnya bolong. Itu jin itu yang perempuan bisa melahirkan, yang laki-laki bisa sekali melahirkan dari punggungnya 1000. Grudul. 1000. Ya Allah, itu namanya jin. Lah makanya Rasulullah SAW bersabda, andai kata kita menjatuhkan jarum dari atas langit, maka akan terkena jin. Saking banyaknya jin. Jin itu di mana-mana ada. Ya ada di bumi ini, tapi mereka sudah tidak punya jasad. Tidak punya jasad. Makanya kadang-kadang ada di dalam satu teko berisi 10.000 jin. Itu bisa terjadi. Ya karena mereka nggak punya jasad. Namanya nggak punya jasad kan tanpa terbatas ruang dan waktu. Mereka bisa masuk di pohon pisang, bisa masuk di tubuhnya ular, ya, kucing dan sebagainya, itu jin. Itu jin. Bisa masuk di perutnya ikan, kemana-mana, itu jin. Ya, apa namanya?
Loh, di mana tempat di seluruh dunia ini ada jin? Itu di dekatnya itu, Nizam itu ada jin itu. Di belakangnya itu. Di dekat kancing bajunya itu ada jin itu. Ya ada jin. Di semuanya apa yang ada di sini ini ada jin. Cuma jin itu ada yang baik, ada yang nakal. Ada apa? Ada yang jin itu ada yang baik, ada yang nakal. Kalau kan di TV itu kan ada tipu-tipu tuh. Wah, di situ ada jinnya. Ya ada. Mana mungkin nggak ada. Dimanapun kamu menuju di dunia ini pasti ada jin. Kalau ada yang itu, yang tipu-tipu itu, menangkap jin dimasukkan botol, terus apa itu? Begini-gini. Oh, di situ ada jin. Ya ada. Dimanapun kamu menuju di dunia ini pasti ada. Itu ada jin. Rambutnya panjang, matanya merah. Ya iyalah. Namanya juga orang menipu. Di mana saja kamu menunjuk di dunia ini pasti ada jin itu. Jadi dunia ini ditempati oleh jin, dan iblis itu. Sakti-sakti. Mereka kemudian dihancurkan oleh Allah. Lah ini malaikat protes. Ya Allah, dulu engkau telah membuat suatu penduduk di bumi. Itu namanya Banul Jan. Mereka sudah saling membunuh. Ini kok mau bikin lagi ya Allah. Nah, ini namanya Adam. Malaikat, aku mau bikin khalifah lagi di bumi. Namanya Adam. Ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan lagi orang-orang yang mau bikin kerusakan di bumi dan mengalirkan darah? Makanya wa nahnu khali utawi ingsun iku nusabihu maha suci ake sapa ingsun mutalabisina khali kang pira-pira kang menganggoni kabeh bihamdika kelawan muji ing Tuhan. Ainaku tegese ngucap sapa ingsun subhanallah wa bihamdi. Subhanallah maha suci Allah wa bihamdihi lan kelawan muji Allah. Panukadisulan nucake sapa ingsun laka maring Tuhan. Nunazihu tegese nucake sapa ingsun ka ing sira. Ka ing Tuhan. Ama sanging bareng layaliku kang ora patut apa ma bika kelawan Tuhan. Falamu mongko utawi lamiku zaidatun tambahan. Wal jumlatu utawi jumlah iku halun dadi hal. Ai tegese fanahnu mongko utawi ingsun kabeh iku hakun luwi hak bil istikhlafi kelawan dadi ganti. Mereka protes, ya Allah, lebih baik kita saja yang jadi pemimpin. Kenapa bukan kita ya Allah yang jadi khalifah di bumi, kita yang manut-manut, nggak pernah perang, nggak pernah menyakiti satu sama lain. Sedangkan kami adalah orang-orang yang tiap hari bertasbih. Qala monggo jawab sapa Allah Ta'ala, inni ing setune ingsun iku alamu ngudani sapa ingsun ma ing perkara la ta'lamuna kang ora weruh sapa sira kabeh minal muslihati saking kebagusan fil istikhlafi Adam ing dalam amri ganti Adam. Kenapa Adam ya Allah yang kau jadikan khalifah di bumi, kenapa bukan kami? Kami kan yang orang yang kau ciptakan sudah duluan. Kami tiap hari bertasbih, bertahmid, bertahlil. Kenapa malah Adam ini? Kamu tahu nggak kenapa dinamakan Adam? Tak kalian tahu nggak? Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa diciptakan namanya Adam? Adam itu dari kata adimil ardi. Jadi Nabi Adam itu diciptakan tubuhnya dari berbagai macam unsur tanah. Itu namanya adim. Unsur tanah. Ada tanah Jawa, ada tanah Cina, ada tanah Arab, ada tanah Amerika, ada tanah Afrika. Tanahnya warnanya ada kuning, ada merah. Tanah kan gitu, ada hitam, ada putih. Tanahnya dijadikan satu plek kembel-kembel ya. Siapa yang bikin? Ya Allah. Ciptakan, kumpulkan semua tanah. Tanahnya warni, ada tanah Subaim, ada tanah Papua, ada tanah Afrika, ada tanah Cina, ada tanah Jepang, ada tanah Thailand, ada tanah Amerika, ada tanah Eropa. Kumpulkan plek. Tanah yang maka akhirnya anaknya Nabi Adam juga berwarna-warni. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah ke putih-putih. Nah, ini enggak? Ada yang hitam. Ya toh.
Cuma apa namanya? Cuma yang putih giginya tok. Semuanya hitam. Rambutnya hitam, kulitnya hitam, tangannya hitam, giginya hitam. Yang putih cuma giginya tok. Ting gini. Iya enggak? Ya, itu manu. Karena apa? Karena dari berbagai macam unsur. Nah itu. Itu Nabi Adam dari berbagai macam unsur tanah. Nah, manusia dijadikan dari 4 unsur. Digabung. Ya untuk membuat adonan kan ada 4 unsur. Apa itu unsurnya? Tanah, air. Bikin adonan harus pakai air enggak? Sedikit. Bikin enggak? Tanah, air. Dipanaskan api, ya toh? Manusia itu di tubuhnya ada perasa panas enggak? Ada rasa panas enggak? Ya ada toh. Ada enggak rasa panas di tubuh manusia? Ya ada kan? Coba kalau kamu pagi-pagi ya, niup, pasti hangat. Ya enggak? Hangat apa enggak? Jadi ada unsur apinya. Ada unsur tanah, unsur air, unsur api, ada unsur angin. Ini 4 unsur manusia. Itu begitu. Akhirnya diaduk, udek terus jadi manusia ini. Jadilah Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala bilang, kalian nggak tahu apa yang kalian tidak tahu apa yang kalian tidak ketahui dalam pembikinan Nabi Adam. Wa inna dzurriyyatan sunana turun Nabi Adam fihi miku tetep ing dalam dzurriyyah tahu al-muti utawa wong kang ahli taat Allah wal asilan wong kang durhaka. Wa yadharu mongko pertela apa adlu keadilan bainahum ing dalam antarané dzurriyyah tahu. Wa qalu mongko padha matur sapa malaikat la yakhluqu ora dadake sapa rabbuna pangeran ingsun khalqan ing makhluk akrama kang luwih mulya alaihi ing atase Adam minatin mang kita wala alamu lan ora ngerti sapa ingsun lisabkina krana oleh dingini ingsun lahu maring Adam waru yatina lan ningali sapa ingsun maing perkara lam yara kang ora weruh hu ing Adam faqala mongko ndadekake sapa Allah taala Adam ing Nabi Adam min adimil ardi saking sarine bumi iki ai wajah tegese pejajane ardi pian qabada kelan arep yen to mundut sapa Allah min hasangi ardo qabdatan ing sak gegem min jami'i alwaniha saking pira-pira warnane ardo. Lah ini Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam dari adimil ardi. Maksudnya berbagai macam penjuru bumi. Ada tanah Rusi, ya, ada tanah Inggris, ada tanah Jerman, ada tanah Inggris, ada tanah Belgia, ya, ada tanah apa namanya? Burundi, ya. Ada tanah Brazil, ada tanah apa namanya? Suriname, ada tanah apa namanya? Negara Kongo, iya. Apa mana lagi? India, ya benar. Semua disatukan warna-warna, ada merah, ada kuning, ya toh. Ada hijau, ya toh. Tanah itu ada enggak kehijauan? Ada enggak? Ada yang kulit manusia juga gitu, ada yang putih kehijau-hijauan, merah ke hitam-hitaman, putih ke hitam-hitaman, ada yang kayak kita orang Indonesia sawo mateng kulitnya, sawo mateng, kalian sawo mateng, apa sawo mateng juga ya. Ada yang putih kayak orang-orang Cina, Jepang ya, kayak orang-orang Eropa putih, ada yang kuning ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Min jamin man ba'u jinet lantin adoni, oh ini diadoni. Diaduk bilmiai kelawan pira-pira banyu. Makanya tubuhnya manusia ini pasti ada airnya, ya enggak? Al-mukhtalifati kang beda-beda wasawalan nyampurnake sapa Allahu ing Adam
wa nufikholan den tiup fihi ing dalam Adam wa nafakholan niup sapa Allah fihi ing dalam Adam arruha ing ruh fasara mongko dadi sapa Nabi Adam iku hayawanan urip hisasasan kang banget ngertini ba'da angkana ing dalam sause ana sapa Nabi Adam iku jamadan awa-awaan kang atos kang ora anduweni roh. Diceritakan ya, diceritakan Nabi Adam itu pertama diciptakan itu keras. Kalau dalam kitab Hawamisnya kitab Tambil Mukhtar diceritakan Nabi Adam dulu pertama diciptakan itu belum seperti kita ini, belum seperti kita punya tangan, punya mata, punya kuping, belum, masih bulat tinggi begitu, seperti kamu tiang listrik tahu nggak? Seperti tugu tahu nggak? Ya begitu dulu pertama. Ini khalifah bumi ini. Semua malaikat disuruh, nanti ada ceritanya, disuruh sujud kepada Nabi Adam menghormati, tapi ada yang nggak mau, namanya siapa? Iblis. Akhirnya terus diludahi itu. Tiang itu diludahi. Nabi Adam diludahi, kotor semua dengan ludahnya Iblis. Akhirnya malaikat lapor, ya Allah, kasihan Adam. Kenapa diludahi sama Iblis? Ya udah, ludahnya Iblis buang, kerok jadi mata, kerok jadi kuping, kerok kejeblong jadi tangan. Terus akhirnya tanah itu dibuang ke bumi, jadi hewan namanya anjing dan babi. Makanya anjing dan babi itu kenapa kok haram? Karena diciptakan Allah dari air liurnya iblis itu. Makanya anjing dan babi yang paling najis, paling mughaladhahnya apa? Air liurnya itu. Dan setelah Nabi Adam gitu-gitu digerakkan oleh Allah, kan sudah seperti patung jamadan. Aku adalah Nabi Adam. Pertama yang keras dulu. Yang namanya kan patung. Masih jamadan, masih keras. Nabi Adam terus jalan. Nah, ini Nabi Adam alaihissalam terus bisa ngomong. Nabi Adam bisa wa'allamalan mulang sapa Allah Adam ing Nabi Adam al asma ing pira-pira nama asma al musammayati tegese pira-pira aran pira-pira perkara kang den arani kulae sakabehane asma katal kos atase nggo arani tuwung kos atase nggo piring ya, tuwung niku piring, wal kusai'atalan piring cilik, wal fuswatalan entut gede, wal fusai talan entut cilik, wal migrafatalan irus. Yo ini. Setelah Nabi Adam sudah bisa bergerak, berjalan-jalan, langsung diajarin nama dengan dimasukkan ke dalam hatinya Nabi Adam alaihissalam. Nama seluruh nama-nama yang ada di benda. Nah ini yang membuat Nabi Adam nanti menjadikan oleh Allah lebih mulianya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bi alqa kelawan yen nibake sapa Allah fi qalbi ing dalam atine Nabi Adam ilmaha ing ngawerwi musammayat, ngawerwi asma. Jemara do mongko nuli mentake sapa Allah hum ing malaikat ai musammayati tegese pira-pira kang den arani wa filan ku tetep ing dalam lafaz summa aradum taglibul uqala iku tawi menangake pira-pira wong kang duweni akal alal malaikati ing atase para malaikat faqala mongko dawuh sapa Allah lahum maring malaikat tabkitan krana meleh-melehake ambiu nyeritakno sapa sira kabeh ni ing ingsun akhbiru tegese padha ngabarono sapa sira kabeh ni ing ingsun bi asma'iha ulai kelawan pira-pira arani mengkono-mono perkara kang den arani pira-pira perkara kang den arani ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh malaikat
iku sodikina pira-pira kang bener-bener kabeh fi ing dalem ingsun ani setune ingsun iku la akhluku ora ndadekake sapa ingsun a'lamu ingkang luwih alim luwih ngerti mingkum tinimbang sira kabeh au annakum utawa setune sira kabeh iku ahaqu luwih hak bil khilafati kelawan dadi khilafah wa jawabu syarti utawi jawab syarat iku dalla nuduhake apa jawab syarti alai ngatas jawab apa ma perkara qabla kang sadune syarat qalu mongko padha matur sapa malaikat subhanaka mau suci sapa panjenengan tanzihan krana nucake laka maring Tuhan anil itiradi sanging melawani alaika ing atase Tuhan la ilma lana ora ana ngerti ku maujud lana kaduweni kita illa ma kejaba perkara alam ta kang wis meruhake sapa Tuhan alam ta kang wis meruhake sapa Tuhanhu nah ing ingsun iyahu ing iya ma inna ka ing setune Tuhan anta ya Tuhan iku tak kidun ngukuhake lil kafi maring kaf al alimu turukan dat kang alim al hakim tur dat kang wicaksana alladzi rupane dat la yakhruju kang ora metu apa sayun suwiji-wiji an mil ilmihi sangi ilmune Allah wa hikmatihi lan hikmah Allah. Akhirnya gitu. Setelah Nabi Adam sudah bisa bergerak-gerak, Nabi Adam diajari langsung dimasukkan pengetahuan di dalam hatinya Nabi Adam. Hei Adam, itu namanya apa? Oh, itu namanya pintu ya Allah. Bahasa Arabnya apa? Babun. Bahasa Cinanya apa? Meng. Nah, itu pamannya itu. Bahasa nih Jawane apa? Lawang. Ngene. Iku apa jenenge niku namine jendela Gusti. Bahasa Inggris apa? Window. Nah, iki jenenge apa? Nabi Adam bisa semua. Akhirnya malaikat itu melongo. Dari apa namanya dari pertamanya bulat terus jadi kayak gitu punya 2 tangan 2 kaki yang baru krek kok bisa ngomong. Malaikat itu melongo. Kita aja nggak tahu itu namanya apa. Nabi Adam itu namanya apa? Itu namanya pohon ya Allah. Itu yang lebih kecil namanya itu namanya dahan. Itu namanya apa yang di dahan? Itu namanya ranting ya Allah. Yang di ranting itu namanya daun ya. Malaikat ditanya, malaikat sekarang gantian kamu, itu namanya apa? Melongo malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat melongo. Malaikat kamu tak tanya. Itu namanya apa? Allah Ta'ala nunjuk gunung nggak tahu, nunjuk air nggak tahu. Qalu subhana, saya nggak tahu ya Allah, karena itu engkau hanya mengajarkan sesuatu yang engkau ajarkan. Kalau tidak kami tidak. Malaikat itu goblok sebenarnya, nggak bisa tahu. Malaikat Imam Sibawah itu getak malaikat mungkar nakir. Ngono Imam Sibawah tangi. Malaikat mengatakan, manusia, man rabbuka. Malaikat Imam Sibawah ngerti. Kamu siapa? Saya malaikat mungkar nakir. Kamu kok nanya-nanya saya man rabbuka. Man itu kalimat apa? Langsung malaikatin redek. Ini orang apa ini? Tak tanya kok malah balas nanya. Orang aneh ini. Biasanya orang kalau saya datang itu takut meredek. Tulang-tulangnya sampai berbunyi. Lah ini kok ada orang tak tanya malah balas nanya. Man rabbuka. Man itu kalimat apa? Wedi malaikat mungkar nakir. Langsung sowan kepada Allah. Ya Allah, itu ada hambamu aneh. Biasanya orang tak datangin itu takut. Ini kok malah balas bertanya kepada saya. Man itu kalimat apa? Oh, gak usah kamu tanya. Itu Imam Sibawah. Itu Imam Sibawah itu orang alim, ahli ibadah. Udah suruh tidur aja dia. Nunggu kiamat. Oh ya, mohon maaf Pak Kiai Imam Sibawah. Sudah, sampean tidur sudah. Nunggu hari kiamat. Ini ada AC-nya, ada makanan-makanannya, ada orang cantik bidadarinya nemenin. Udah. Yes. Kamu istirahat. Nanti tinggal nunggu hari kiamat. Saya minta maaf sudah mengganggu istirahatnya Imam Sibawah. Yaudah cepet sana. Go. Malaikat mungkar nakir akhirnya
Pergi, ya Allah. Nabi Adam semuanya diajari. Sampai, itu apa bunyinya Nabi Adam? Itu namanya entut kecil, ya Allah. Tit. Nah, yang dut, oh itu namanya entut besar. Sampai wal puswata wal fusaita. Sampai kentut aja tahu Nabi Adam. Ini apa? Oh ini namanya cawe. Piring kecil. Oh ini apa? Ini namanya piring besar. Kos atawal. Oh ini namanya lengser. Oh ini namanya kendil. Ini tahu semuanya. Ini namanya gelas. Nabi Adam tahu semuanya. Malaikat cuma melongo. Malaikat, iki jeneng apa? Menurut malaikat. Kalau akhirnya malaikat bilang, qalu la ilma lana illa ma. Nabi Adam itu seluruh nama-nama diajari dimasukkan ke dalam hatinya beserta bahasanya. Ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa Rusia, seluruh bahasa. Makanya anak-anaknya Nabi Adam nanti ngomongnya beda. Ono sing ngomong, kuwi jenenge apa? Kuwi jenenge lawang. Oh, iku jenenge dor. Oh, iku jenenge meng. Oh, iku jenenge pintu. Nah, semua bahasa Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah pencipta bahasa dimasukkan ke dalam hatinya Nabi Adam alaihissalam. Makanya akhirnya malaikat mengaku, oh itu toh kenapa Allah menjadikan Nabi Adam sebagai pemimpin karena pinter, karena ngerti kabeh. Itu namanya apa? Itu namanya langit, ya Allah. Itu namanya apa? Itu namanya burung, ya Allah. Itu namanya apa? Itu namanya akar, ya Allah. Di atas akar, itu namanya batang, ya Allah. Di atasnya batang, itu namanya dahan, ya Allah. Itu apa lagi? Itu namanya ranting, ya Allah. Itu apa lagi? Itu namanya daun, ya Allah. Itu apa lagi? Itu namanya bunga, ya Allah. Itu namanya apa? Itu namanya buah, ya Allah. Tahu semua. Malaikat. Coba kamu malaikat sebutkan, itu apa namanya? Malaikat cuma melotot bengong. Qalu la ilma lana illa ma. Malaikat itu enggak bisa kecuali diajarin oleh Allah. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Al-Fatihah. Baca kesempatan. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna